Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, syirik adalah dosa terbesar yang merusak fondasi tauhid. Al-Quran menyebutnya sebagai kezoliman paling berat karena menyekutukan Allah adalah bentuk pengkhianatan terhadap keimanan. Banyak orang terjerumus pada syirik tanpa sadar, dari mulai jimat, ritual menyimpang hingga menggantungkan hati kepada selain Allah. Nah, pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tentang bahaya syirik, dampaknya terhadap amal, dan cara menanamkan tauhid sejak dini. Semoga kita termasuk orang yang selalu terjaga dari syirik dan teguh dalam iman hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Afiat, ya. Banyak uang. Banyak uang. Kapan ini mau dikasih uangnya? Masya Allah. Nanti buat kameramen khusus. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya Amin, banyak, keluar ke amin. kita. Dan pemirsa di rumah ya Pak Kiai ya. Iya, Doain insya Allah. juga ya pemirsa di rumah. Yang Kirim lagi- rekening aja Kirim doang Pak Kiai ya. ke nomor bawah ini. Kirim doang. Pak Kiai, mungkin banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi yang sedang tidak tidak sehat, sedang mungkin dalam ujian. Ada pesan yang mungkin disampaikan nggak Pak Kiai kepada? Ya, sesungguhnya pemberian Allah itu bisa jadi sehat, bisa jadi sakit. Tetapi kalau dia memaknakan sakit itu bahwa sebenarnya cara Tuhan, cinta Tuhan yang belum kita pahami, maka kita nggak boleh ngeluh. Nggak boleh. Nggak boleh ngeluh. Karena sesungguhnya berapa banyak orang karena dia tidak beraktivitas, kelihatannya dia mandul, tetapi dia sudah dihindarkan dari peristiwa-peristiwa yang semua peristiwa itu merugikan dia. Jadi dia nggak keluar 5 hari. Padahal setiap hari itu banyak sekali yang merugikan dia. Ketika dia tidak keluar, maka Allah sedang mempertahankan itu. Menjaga, memeliharanya. Kelihatan bentuknya sakit. Ya. Jadi misalnya pemirsa sedang dalam kondisi yang mungkin sakit, harus di rumah, atau dalam kondisi apapun yang rasa-rasanya tuh nggak enak gitu ya, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dan penjagaan Allah. Iya. Jadi terus berprasangka baik sama Allah gitu, Masya Allah. Pesan yang powerful sekali. Sebelum kita bahas tema kita hari ini, Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video, seperti biasa melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pembahasan kita adalah pembahasan yang Masya Allah ya, saya rasa ini adalah fondasi dari keimanan setiap hamba. Soal syirik ya, kaitannya sama tauhid ya Pak Kiai. Bahkan di Quran kan disebutkan tadi seperti yang saya bacakan di awal bahwa syirik itu adalah kezaliman terbesar. Bagaimana kita mendefinisikan hal ini? Kenapa Allah tuh sebegitu bencinya dengan syirik ini Pak Kiai? Tafadhol. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbak Mila dan para pemirsa, kenapa Allah tidak suka, benci betul dengan syirik? Karena maksudnya itu bukan Allah tersaingi, tetapi kamu kok bodoh amat. Jadi Allah nggak mau menciptakan sesuatu yang bagus, tapi berperilaku bodoh gitu. Itu yang dimaksud. Jadi inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Jadi kalau ditanya ada nggak dosa yang lebih besar di atas syirik? Nggak ada. Paling mentok nih ya syirik. Udah mentok. Kemudian pengertian syirik itu apa? Nah, ulama-ulama memberikan definisi asyirku ya ja'lu syarikin ma'allah fil ibadati awil mulki. Yang dimaksud dengan syirik menjadikan sesuatu yang sebanding dengan Tuhan dalam beribadah atau dalam kerajaannya. Jadi kita ja'lu syarikin ma'allah, menjadikan pembanding yang sederajat ya dengan Allah itu fil ibadati, di dalam ibadah, awil mulki, atau dalam kerajaannya. Maka itu disebut dengan syirik. Jadi umpamanya begini Mbak Mila. Ada orang yang merasa yang menyelamatkan dia tadi itu karena dia bawa keris namanya.
Karena dia pakai cincin combong. Cincin yang dari gurunya itu yang menyelamatkan dia. Itu yang namanya syarikin. Ya, fil mulki. Dia bersyirik dalam kekuasaannya Allah. Jadi syirik itu nggak mesti dalam ibadah. Ya, setiap sesuatu yang di luar ibadah tetapi dia mendudukkan dia menjadi Tuhan-Tuhan kecil, namanya syirik dia. Bahwa dia bisa selamat, dia bisa kaya. Nih orang ini memang luar biasa. Kalau nggak ada dia udah lama kita ini di Jakarta ini hidup mati gitu. Dia berlaku syirik itu. Fil mulkillah, dalam kerajaannya Allah dia syirik itu tadi. Nah, oleh karena itu indikasinya apa? Indikasinya seseorang itu syirik adalah i'ta'u syai'in fi hukukillah ila ghairi. Apabila dia memberikan hak-hak Allah kepada orang lain, makanya dia syirik. Mudah untuk memahaminya indikasi syirik itu tadi. Kalau yang semestinya dia berikan kepada Allah, kemudian dia berikan kepada yang lainnya, maka itu indikasi bahwa orang itu sedang syirik. Jadi bukan makna syirik dengki yang tetangganya ya kemudian beli mobil kemudian dia meriang gitu loh. Itu kan syirik betul gitu. Bukan dalam makna yang itu. Oke. Kalau kita mengacu pada definisi memberikan hak-hak Allah kepada selainnya, ini kan sebenarnya juga bisa jadi banyak ya Pak Kiai. Artinya kalau kita misalnya menuhankan uang gitu ya, atau menuhankan jabatan, power kita segala macam, itu bisa jadi syirik kan sebenarnya. Sama, itu termasuk. Jadi kalau yang di luar fi ibadatillah, berarti dia fi mulkillah. Semua wilayah Tuhan, semua kedaulatan Tuhan itu lebih luas. Bisa jadi ya berupa benda, kekuasaan, ya kewilayahan dan lain sebagainya, itu dalam kriteria fi mulkillah. Ya. Harus hati-hati betul berarti Pak Kiai. Bagaimana kemudian misalnya ada manusia gitu ya yang merasa bahwa keberhasilan atau achievement pencapaian yang dia dapati itu karena keberhasilannya dia atau karena kemampuannya dia. Apakah itu juga definisinya masuk ke arah syirik juga Pak Kiai? Kalau dia sadar memang dia sadar yang mengatakan itu dan dia yakini benar, dia saat itu juga murtad ya. Kafir dia. Karena dia mampu memahami pemahaman dia mampu dia bisa menciptakan sesuatu. Padahal kita nggak mampu. Ya, innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan itu. Itu dalam proses ya kekuasaan dan kemampuan Allah yang diberikan kepada dia. Bukan dia orang mampu, bukan. Walaupun dalam bahasa keseharian dia mampu mengatasi masalahnya dalam problem solving umpamanya. Cuma secara teori saja. Tapi dari sisi definisi kalau dia mengatakan dia mampu, maka dia sebenarnya kufur dengan perkataannya. Nah itu hati-hati ya, arahnya sudah. Kita sebenarnya target dari bahasan ini di antara yang ditargetkan itu, kita nggak boleh dalam bersikap, berkata, berpemahaman mensikapi yang bernuansa syirik. Nggak boleh. Mbak kapan kamu udah ini lama nggak ini? Waduh, aku mah kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh. Soalnya dari kecil, dari kecil lah harus ke dokter itu. Jadi kalau nggak ke dokter itu dia nggak sembuh menurut kepercayaan dia. Saya nih kalau ini makanya kemana aja saya pergi saya bawa. Kalau saya nggak obat ini, waduh nggak bisa gitu deh. Itu perkataan yang mengandung kesyirikan. Itu kan sering tidak kita sadari Pak Kiai. Iya makanya banyak kadang-kadang aku tuh kalau nggak pakai ini nggak cocok, aku kalau nggak ini hal kayak gitu itu hati-hati itu bisa. Makanya jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dikhawatirkan kita sebenarnya udah berulang kali syirik gitu loh.
Cuma kita nggak tahu. Ya Allah, hati-hati betul. Kadang-kadang sebenarnya kita kan nggak niat untuk menyekutukan Allah Pak Kiai. Iya. Hanya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Berarti kalau sudah tahu ilmunya harus diperbaiki ya. Iya. Iya. Ada pembahasan yang lalu yang masih korelasinya hubungan kita itu begini Mbak Mira. Kan kita pernah membahas salah satu episode itu tentang Al-Kautsar ya. Kausar, ya. Bahwa Al-Kautsar itu adalah haudun Nabi ya'tihi ummatuh. Gitu. Telaga punya Nabi yang semua umatnya nanti akan datang dan meminumnya. Nah, Nabi sendiri mengatakan ada sahabat Nabi itu tidak bisa masuk, tidak bisa menikmati ya keindahan, kemewahan dan bagusnya haudun Nabi itu. Sehingga dia kalau bahasa seleksi itu baru disirat saja dia sudah bermasalah. Maka Nabi bilang, huwa min ummati, itu umatku. Ya, karena dulu dia ini kajiannya Mbak Mina, ini orang yang dekat sama Nabi. Maka malaikat yang menjawab, ya Muhammad, innaka latadri ma ahdatsa ba'dak. Ya Muhammad, kau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah ketiadaanmu. Jadi waktu dia masih ada kamu, dia memang orang yang terpelihara. Tapi setelah tidak ada, dia nggak boleh masuk ke sini. Maka Nabi nyerah. Nah, apa maknanya? Orang yang terpelihara dengan Nabi aja bisa jatuh kalau dia tidak mengkontrol. Apalagi kita yang jaraknya 1447 tahun yang lalu. Iya. Yang surga nerakanya juga masih belum jelas ya. Iya, jadi kehati-hatiannya harus lebih banyak. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Seperti biasa kita harus break dulu, nanti akan kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Aris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan yang sudah masuk kali ini datang dari Queen Zahra Claresta di Surabaya. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Queen Zahra Claresta Aditya Putri, mahasiswi Institut Teknologi 10 November Surabaya, semester 3 dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Izin bertanya nih Pak Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan syirik yang tidak terampuni oleh Allah? Kira-kira apa saja kriteria dari syirik yang tidak terampuni oleh Allah? Bukankah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Lalu yang kedua, banyak masyarakat di Jawa Timur yang lahir dari budaya-budaya animisme, dinamisme, atau pengaruh dari agama-agama lain yang tersamarkan dari agama Islam. Apakah perbuatan-perbuatan syirik seperti berargumen dengan budaya-budaya itu termasuk dalam syirik dosa besar? Terima kasih Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda Queen Zahra. Ini arek Surabaya lagi Pak Kiai ya. Arek Surabaya. Anak ITS nih. Pertanyaannya menarik sekali Pak Kiai. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan syirik yang tidak bisa diampuni oleh Allah, dan kriteria syirik yang seperti ini seperti apa Pak Kiai? Itu dulu. Tafadhol Pak Kiai. Iya, tadi sebenarnya kita sudah rumuskan ya, yang dimaksud dengan syirik adalah ja'lu syarikin ma'allah fil ibadah awil mulki. Menjadikan sesuatu yang sejajar dengan Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita menisbahkan sesuatu
ya seperti kedudukannya Tuhan, maka kita syirik. Lalu kalau Allah Maha Pengasih, apa korelasinya antara syirik yang tidak terampuni dengan Allah Maha Penyayang? Maknanya selama dia mati tidak bertobat. Itu maknanya Quina. Jadi dosa apa saja, seandainya seseorang itu dia taubat dan dia benar mengakui ya perbuatan dosa dan dia benar-benar mengharapkan karunia Allah atas ampunannya, walaupun dia dulunya syirik, dia akan diampuni dosanya. Nah, adapun tadi sudah dua, medan areanya itu dalam ibadah maupun dalam kerajaannya. Termasuk budaya. Nah, budaya juga. Ya, termasuk budaya itu masuk fi milkillah. Fi mulkillah di dalam kerajaannya Allah. Artinya gini, kalau ada orang yang mau hajatan, dan ini pernah terjadi kan, orang kemudian mengundang pengusir hujan, ya, menyusul hujan, kemudian sapu lidi gitu pakai. ya, pakai sapu lidi, ada yang sabu apa itu cabai ya, ditusuk ya, ada yang celana yang belum dicuci, ya, dibalik dilemparin gitu. Kata malaikat, gua nggak takut sama celana jelek. Celana jelek mah ya gitu ya. Iya. Betul. Nah itu gimana? Itu bisa jadi syirik. Kalau dia beranggapan bahwa si paranormal itu bisa memindahkan hujan. Berbeda dengan rekayasa memindahkan hujan. Yang secara sains gitu. Iya, sains. Menurut teknologi itu memang kajiannya secara ilmiah. Bahwa air, apa yang namanya awan itu adalah gumpalan dari potensi-potensi air gitu ya. Sehingga ketika itu sudah dicairkan, belum sampai pada giringan oleh angin, maka dia akan jatuh sebelum ditiup. Itu secara teori dibenarkan dan itu masuk pengertian ikhtiar. Tapi kalau cuma memutar-mutar kentongan atau dengan melemparkan sesuatu, itu berbahaya malah. Iya, kan Indonesia memang dari segi budaya kan sangat lekat dengan hal seperti ini ya Pak Kiai. Misalnya saya tuh ingat sekali ya kalau zaman kecil tuh banyak di sekitar kita tuh yang misalnya buat penjagaan pagar rumah gitu misalnya, nanti ditempel apa di penjuru rumah, di pintu. Kita menganggapnya pada saat itu karena juga belum tahu, ya memang bentuk penjagaannya seperti itu gitu. Seolah-olah kita mempercayakan penjagaan rumah ini pada barang ini gitu. Itu kan juga bagian dari kalau kita sudah tahu gitu. Iya, ini bagian yang saya harus mengingatkan diri saya mesti berhati-hati nih. Artinya begini. Ada sinkritisme yang dikenal di masyarakat Jawa ketika perbuatan itu landasannya adalah budaya, tetapi bagi agama tertentu itu ritual. Nah, itu kan jadi sangat berbahaya itu, sinkritisme itu. Nah, kita nggak bisa mengatakan sesuatu perbuatan yang itu jelas-jelas dalam perspektif kita itu syirik, kemudian kita mengatakan wah ini kan cuma budaya gitu loh. Nggak bisa, ya nggak bisa. Kita mesti tidak mentolerir apapun alasannya ketika dari kajian secara teologi bahwa itu melanggar syariat, itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Nah, kembali kepada kajian kita tentang bagaimana bermakna syirik, ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan di luar batas-batas ikhtiar kemanusiaan, tetapi itu penentu, itu nggak boleh. Jadi kalau masih dalam konsep dia itu adalah ikhtiar, yang menentukan itu Allah, maka dia tidak akan jatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau dia sudah melepaskan dari konsep ikhtiar, emang dia yang menentukan, maka saat itu dia sudah berlaku syirik. Jadi letaknya ini ada di intentionnya, dia meletakkan hatinya, sandarannya kepada siapa? Iya. Kalau ke alat ini, ke jimat ini, itu jatuh syirik? Jatuh syirik. Kalau dia menganggap itu cuma bagian dari ikhtiar. Maksudnya begini Mbak Mila. Di Jawa Timur, saya lama di Jawa Timur. Di Jawa Tengah juga saya lama. Jadi
ada masyarakat yang kalau masih kecil itu suka nangis, suka ganggu, maka dibuat bandulan hitam gitu ya. Bandulan digantungin di anak kecil itu supaya tidak diganggu sama jin, makhluk halus dan lain sebagainya. Kita lihat dulu itu siapa yang buat, terus isinya apa. Ya, siapa yang membuat, isinya apa. Maaf kata, kalau yang membuat itu adalah paranormal, ya, yang buat orang pinter. Jadi orang ini, dukun dibilangnya orang pinter. Kenapa dibilang orang pinter? Karena yang datangnya bodoh. Oh, bagus, Masya Allah. Iya. Iya. Nah, dia membodohkan diri di hadapan orang yang bodoh. Maka dia mengatakan dia orang pinter karena dia bodoh gitu. Nah, ketika dia dibuatkan oleh orang pinter dalam tanda kutip, padahal isinya umpamanya potongan tertentu, kulit tertentu dan sesuatu, kemudian dijampe-jampe itu digantungin. Kalau benar dia percaya, emang anak itu nggak nangis dan nggak akan keganggu. Kenapa? Ada medan area yang Allah itu tasamuh. Allah itu mentoleran. Tolerannya gini, ana inda zanni abdi bi. Aku ini tergantung persangkanku terhadap abaku. Walaupun itu syirik, kalau dia nganggap itu memang mempan dan itu ampuh, maka itu ampuh. Ini bagian dari ujian nggak sih sebenarnya? Enggak juga. Ini bisa jadi bagian dari pintu emergensi. Lu kalau memang memaksakan diri, aku berikan kira-kira gitu. Tapi masuknya istidraj gitu. Oh. Nah, Tetap aja ya. salah juga. Jadi masih jangan dianggap dia itu hebat, bukan. Ini kamu sudah salah ditunggu, tapi masih tetap tidak kembali juga untuk sadar. Nah, dia itu tetap dianggapnya ya bagian dari kesyirikan kalau pada saat itu dia meyakininya. Jadi Mbak Mila, pada dasarnya kita bisa jatuh dalam ucapan, dalam keyakinan, ya, dalam perkataan yang selalu Nabi mengatakan jaddidu imanakum, sempurnakan, ya, bersihkan agamamu, akidahmu dengan la ilaha illallah, karena memang kita dikhawatirkan salah bersikap, salah mensikapi, salah berkata, dan salah mengimani gitu. Dan itu kan rawan sekali ya jatuh kepada syirik itu Pak Kiai ya. Oke. Menarik sekali Pak Kiai, masih ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab dan kita gali, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode syirik, dosa besar yang menghapus segalanya. Pak Kiai, saya masih cukup penasaran dengan lanjutan pembahasan kita yang sebelumnya soal misalnya yang kaitannya masih ada dengan sinkritisme gitu ya. Atau masyarakat kita kan sangat lekat ya dengan hal itu, misalnya percaya ada orang yang bisa menghentikan hujan, jimat-jimat dan segala macam, merajah dan segala macam. Nah, sebenarnya konsep jimat atau rajah dalam Islam itu sendiri seperti apa Pak Kiai? Iya, ini mudah-mudahan saya terpelihara ya, tidak terpelosok. Kita banyak melihat tulisan-tulisan kitab-kitab yang mengarah kepada kajian ilmu hikmah, seperti Imam As-Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti menulis kitab At-Tib wal Hikmah, yaitu kitab pengobatan dan ilmu hikmah. Pengobatan. Kemudian ada lagi kitab Syamsul Ma'arif. Imam Al-Buni menulis kitab Syamsul Ma'arif, pengobatan baik yang sifat pengobatan fisik dan pengobatan yang metafisik.
pengusiran jin dan lain sebagainya. Ada lagi Imam Ghazali menulis kitab namanya Al-Awfaq. Awfaq itu jamak dari wafak. Wafak itu kertas yang ditulis sesuatu, kemudian kertas itu dibungkus, ditempelkan di sesuatu. Anggaplah kalau orang sekarang jimat, azimat, jimat ya. Nah, ada. Lalu apakah di zaman Nabi itu ada? Begini penjelasannya. Sahabat Nabi itu, kita pernah dalam episode keberapa itu pernah menjelaskan sekilas bahwa ada sahabat Nabi yang ketika dia masuk di satu daerah dia ditarik. Ini nih muridnya Nabi, sahabat Nabi, tolong obati anakku itu. Dia belajarnya belajar agama, belajar Quran. Disuruh pengobatan nggak diajarkan sama Nabi. Maka dia mencoba mengambil air minum, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian diminumkan. Karena dia mintanya sungguh-sungguh, maka disebutkan. Itulah mulai dikenal istilah adalah tibun Nabi. Iya, karena ketika dia dikasih duit dan dikasih makanan, dia nggak berani makan dan uangnya nggak berani dipakai. Dibawa ke Nabi, ya Rasulullah, kaza wa kaza, ahadza halal. Apakah ini halal aku makan? Kata Nabi, halal. Berarti kan ada model pengobatan dengan menggunakan Al-Quran. Yaitu ya. Yang kedua yang kita bisa lihat, bahwa ada hadis yang menjelaskan, setiap kali orang mengucapkan salam, maka Allah mengembalikan ruh kepadaku sehingga hatta aqula waalaikumsalam warahmatullah, sehingga aku bisa menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kalau ada orang datang ke makam beliau atau ini assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, beliau menjawabnya. Ada, nah kaitannya dengan bahasan itu termasuk juga mazalasmi fi kitabih, dan aku tetap memberikan ya penghormatan, kecintaan itu selama namaku ditulis dalam tulisannya. Ya, nama Nabi ditulis dalam tulisannya. Maka ulama-ulama ada yang mulai membuat eksperimen. Eksperimen itu diantaranya seperti ini. Kalau orang itu kan Nabi sahabat Nabi tadi yang akhirnya diperbolehkan itu kan baca Fatihah. Ketika ada orang yang kesurupan itu, maka bismillahnya itu ditulis. Ditulis di pinggir sampai penuh. Kemudian dimasukkan air, diusapkan itu, airnya itu diminumkan, maka orang itu sembuh gitu. Jadi boleh dibaca, boleh ditulis. Gitu. Nah, pada 3 kitab yang saya sebutkan itu, ada salah satunya itu, kalau rumah itu, contohnya rumah yang kita beli tapi sudah lama dikosongkan. Banyak perumahan-perumahan yang tidak laku, Mbak Mila, sekarang ini kita lihat ya. Rumah yang tidak laku oleh developernya itu sudah ini, akhirnya kita beli dengan harga murah. Tapi sudah 10 tahun, maka rumah itu bisa jadi sudah banyak dedemit, banyak jin dan lain sebagainya. Nanti itu banyak aja yang diperlihatkan, suara ini, suara itu, sehingga istri kita nggak betah, anak kita lihat ini, yang itu nggak betah. Apakah nggak bisa dikeluarkan? Bisa. Pertama, kita sering membaca Al-Quran, ya, membaca kita surah Yasin dan lain sebagainya, kita niatkan sebagai usir. Itu dia nggak betah dibaca. Nah, salah satunya yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu bikin wafak mamanya. Nulis kalimat ini, kemudian kamu taruh di depan pintunya, maka jin nggak akan masuk lewat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sepanjang dia itu menulis Al-Quran, mintanya kepada Allah, ya, dan itu hasil eksperimen mereka itu, maka ini bukan sinkritisme gitu loh. Ini bukan budaya, tetapi sebuah istiqra. Istiqra itu penelitian yang dilakukan oleh ulama tentang faedah, manfaat satu ayat dan lain sebagainya.
Beda. Iya. Jadi sandarannya tetap ke Allah kan Pak Kiai. Itu tadi. Itu semacam bisa jadi yang dikatakan ruqyah itu juga itu nggak sih, Pak Termasuk Kiai? ruqyah juga, termasuk ruqyah juga yang banyak dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Ya. Nah Pak Kiai, berarti kita harus juga bisa membedakan betul ya. Ini karena ayat Qur'annya atau karena Allahnya kan juga kadang-kadang. Nah kalau kita kemudian menyandarkan pada ayat Qur'annya, apakah boleh juga jatuhnya? Nah, jadi ada sebuah penjelasan hadis mengatakan likulli syai'in maziyatun. Setiap sesuatu itu punya maziyah, punya manfaat, Punya manfaat. Oke. punya kelebihan. Dalam tentang konteks Al-Qur'an ada tulisan itu dalam At-Tibyan bahwa likulli harfim minal Qur'ani khadim. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran itu ada khodamnya. Nah, cuma yang mengerti tentang khodam itu, Al-Quran mengatakan warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang ilmunya tabahur. Tabahur itu dari kata bahrun, laut. Jadi tabahur yang sudah melaut ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilmi, mereka mengerti itu. Diberikan oleh Allah sebuah kemampuan untuk menalar, ya, memahami tentang maksud yang ya pada ayat-ayat tertentu. Nah itu yang dimanfaatkan, nggak apa-apa, karena ketika kita datang sama orang warasikhuna fil ilmi, nggak usah khawatir kita musyrik, dia lebih takut dari kita takut ketika kita ketemu sama dia, karena dia sudah lebih takut. Artinya insya Allah terpelihara. Insya Allah terpelihara. Jadi memang Quran juga kan asyifa juga ya Pak Kiai. Ya. Jadi penyembuh. Jadi kalamullah juga. Jadi ini memang ya wasilah kita memang lewat Quran sebenarnya ya kan. Masya Allah. Jadi obat fisik dan obat jasad itu tadi yang mengetahui warasikhuna fil ilmi. Masya Allah. Mau lanjut tapi ternyata sudah harus break lagi. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Syirik, dosa besar yang menghapus segalanya. Pak Kiai, kembali lagi, dosa besar yang menghapus segalanya. Artinya, kalau sudah syirik itu, dampaknya bisa amal soleh yang kita lakukan juga jadi sia-sia. Apakah seperti itu Pak Kiai? Ya betul. Fa'ahbata a'malahu. Allah hapuskan, Allah hilangkan. Ya, bagi orang yang melakukan ibadah baik kalau dia syirik, kecuali dia bertobat. Nah, kalau dia bertobat, ya insya'a a'adahu wa insya'ha la. Ya, kalau Allah kehendaki, Allah akan mengembalikan, memulihkan, ya amal-amal ibadah yang lalu itu. Tapi bisa jadi Allah juga tidak mengembalikan. Ya, jadi itu hak Allah lah. Artinya pada kajian secara fikih ya, dua kemungkinannya. Tapi dia tetap diterima gitu. Nah, Mbak Mila ada yang menarik tentang syirik ini. Ayat yang tadi Mbak Mila sebutkan bahwa izqala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Ingatlah, Nabi diajarkan, kita diingatkan, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, janganlah kau menyekutukan Tuhan, inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam bukunya mengatakan bahwa kana ibnahu wa imrotahu kafirain. Bahwa Luqman Hakim, anaknya dan istrinya itu kafir dua-duanya. Pemuja, ya, jadi orang yang musyrik dan musyrikah gitu.
famazala ya'izuhuma hatta aslama. Luqman itu dengan tenangnya setiap saat terus-menerus memberikan nasihat sehingga dia mau masuk Islam. Jadi istrinya musyrikah, anaknya musyrik. Sampai mau balik sehingga diabadikan oleh Allah. Itu menurut Imam Al-Qushairi. Jadi kalau kita, keluarga kita, kerabat dan lingkungan kita yang melakukan kemusyrikan, kita ikuti saja konsep ini. Dekati terus supaya dia cinta sama kita, ajak berdialog, maka sesungguhnya kita bisa merubah. Karena sesungguhnya kebenaran selalu innal batila kana zahuqa, yang batil itu akan kalah. Jadi perlu ketelatenan kita menghadapi keluarga, sahabat dan kerabat kita yang musyrik itu. Terus saja dan beri hadiah sampai dia senang ngobrol sama kita, dia cinta sama kita, maka kita punya kesempatan untuk meluruskan, dan itu yang diabadikan di dalam Quran tentang surat Luqman itu. Oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya background story-nya, asbabun nuzulnya seperti itu Pak Kiai? Dua-duanya musyrik. Oke. Bukan kafir, lebih parah dari kafir gitu. Ini tuh jawaban sebenarnya dari pertanyaan. Betul Pak Kiai. Kadang-kadang kan ya itu tadi ya, kita tuh sangat mudah jatuh pada lubang syirik gitu. Semoga Allah jaga gitu ya. Bahkan Nabi Ibrahim aja berdoa supaya nggak terjatuh pada syirik itu, menyembah berhala. Artinya kan ini harus diminta ya. Tapi maksudnya kita juga kerap menghadapi lingkungan kita yang sangat dekat dengan hal itu. Kadang-kadang kita sulit gitu. Tapi kan Allah sendiri yang bilang dosa syirik itu udah nggak bisa terampuni. Kadang kitanya sendiri yang sudah pesimis. Kita doain kah? Kita harus minta. Kita tetap boleh nggak minta hidayah untuk yang bersangkutan berarti? Memang harus berarti Pak Kiai? Wajib, karena kita lihat. Kalau kita lihat ada orang yang mau tercebur, kemudian kita tidak menahannya, maka berdosa. Ini keceburnya kecebur neraka. Jadi lebih wajib lagi kita negur. Cuma kita pada batasan ikhtiar. Bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak berhasil. Dan itu yang melepaskan tangan kita terikat atau tidak ketika dia jatuh terjerumus nanti. Kalau kita sudah maksimal, maka dia nggak bisa tarik tangan kita. Itu nanti Allah juga akan bertanya sama kita ya Pak Kiai. Kamu mengingatkan karena nggak? lihat. Oke. Karena lihat, karena tahu persis. Ngingetin nggak? Iya, kalau dia bilang, tapi itu Luqman sudah dikutuliskan dalam kitabmu, itu fakta. Lebih besar dia ngadapin istrinya, ngadapin anaknya, tapi bisa. Kamu kan cuma adikmu doang, kamu kan cuma bapakmu doang, gitu. Wah, itu ya semua jawaban dari persoalan kita tuh ternyata ada di Quran ya Pak. Ada. Masya Allah sih, soal syirik ini luar biasa. Jadi pada akhirnya saya tuh jadi tahu ya, soal syirik ini kan kaitannya dengan tauhid ya Pak Kiai. Ini tuh ibadah hati sebenarnya. Iya betul. Keyakinan dulu nih. Karena kalau kita nggak yakin sama Allah tuh gampang kita itu terdistraksi percaya sama yang lain ya Pak, Pak Kiai ya. Iya, yang membedakan senam pagi dengan sholat itu hati. Ya, kalau tidak melibatkan amalul qalbi, tidak ada kaitannya dengan amal hati. Apa bedanya sholat dengan senam pagi? Nggak ada. Olahraga fisik. Tapi dia punya bobot ibadah karena melibatkan hati. Bagian dari perintah, bentuk kepatuhannya seperti ini. Ini yang dilakukan, dia menjadi terbedakan dengan senam pagi. Karena ada hati ya yang menjadi pedoman dalam ibadah sholat itu. Nah, itu tadi kan, pada dasarnya tauhid. Jadi fondasinya adalah tauhid yang nanti bisa bahasanya menjadi tameng dari potensi-potensi syirik. Ini kan perlu juga diajarkan dari sejak dini kan Pak Kiai ya. Tauhid ini gitu. Kalau kata ya bunaya itu masih kecil. Iya, anaknya masih kecil gitu. Allah Rabbi. Jadi dari kecil kita mencegahnya gitu. Ya. Masya Allah. Wah ya bunaya. Jadi kata bunaya itu memang konteksnya anak kecil gitu. Anak kecil, masih kecil. Ya Allah, Allah tuh luar Tapi biasa. dia sudah ngikutin ibunya melakukan kesyirikan. Kan biasa kan kalau ibunya taat, anaknya juga taat juga karena kan. biasanya anak kan pasti apalagi masih kecil ngikut sama ibunya kan. Iya, ibunya ngaji,
anaknya sudah pakai busana muslimah, bajunya panjang, tutup, paling banyak. Nah, kira-kira kasus tentang Luqman terhadap istri dan anaknya seperti itu. Jadi dari kecil. Oh, dari kecil. Artinya apakah orang yang gampang terjatuh pada kesyirikan itu memang dari kecil, mungkin saya nggak tahu ya Pak Kiai. Tapi kalau dari konteks Luqman ayat ke-13 ini kan rasa-rasanya fondasi tauhid itu kan dari kecil. Kalau kemudian dari kecil kita tidak membiasakan diri, mendidik anak keturunan kita tauhid, maka akan dengan mudahnya kelak nanti mungkin dia bisa jatuh ke dalam lubang syirik, Pak Kiai. Bisa terjadi. Oleh karena itu memerdekakan anak itu dengan cara memerdekakan berpikir. Setuju. Ya, dengan memerdekakan berpikir. Jadi kalau ada orang jatuh kemusyrikan dari lantaran dia tidak mau berpikir, sehingga orang yang dia datanginya yang dibilang saya datang ke orang pintar. Padahal ini S3 itu karena dia bodoh. Begitu juga ketika ada orang yang masuk Islam itu sebenarnya cuma sederhana karena mau dia berpikir gitu. Jadi medan area tauhid itu adalah medan area rasional. Yang kalau dia mau menggunakan akalnya, maka dia sebenarnya dia akan selamat dunia akhirat. Masya Allah. Terakhir Pak Kiai, berkaitan dengan syirik ini, apa yang harus kita tanamkan, azamkan dalam hati, dalam perbuatan kita sehari-hari? Pertama, kita pahami bahwa membesarkan Tuhan dengan cara kita mendekatinya. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, sering menyebut nama Tuhan, maka otomatis syirik itu nggak bisa dekat dengan kita. Jadi yang bisa dekat kesyirikan itu ketika kita jauh dengan Tuhan. Itu udah rumus hidup itu udah pasti begitu ya. Iya. Oke, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang berbau syirik, kita menjadi orang muslim, husnul khotimah, meninggal masuk surga kan maunya gitu. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih sekali jazakallahu khair ilmunya hari ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dengan pembahasan yang juga sangat menarik. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat yang luar biasa, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Takam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.